Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya, khususnya untuk perkuliahan pertanian berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan suatu sistem pertanian, khususnya yang ada di Indonesia, mulai dari suatu pertanian yang bersifat tradisional atau alamiah hingga yang biasanya yang kita kenal dengan sistem pertanian yang berbasis berkelanjutan. Nah, hal ini memiliki fungsi bahwasanya kita harus mengenal terlebih dahulu perjalanan suatu sistem pertanian yang ada di Indonesia hingga nanti kita akan mengenal pertanian berkelanjutan yang nantinya juga akan seringkali sudah diterapkan oleh petani-petani kita mengenai suatu sistem atau pola tanam yang berkelanjutan. Oke, untuk kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari juga mengenai Leia. Nah, apakah Leia itu? Nah, kita akan mempelajarinya pada slide berikutnya. Oke, sebelum kita lebih dalam mengenai Leia atau suatu sistem pertanian, maka akan ada atau kita akan mempelajari atau mengetahui beberapa faktor yang sebenarnya mempengaruhi suatu perubahan sistem pertanian yang ada di Indonesia. Nah, dari beberapa literatur bahwasanya ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah budaya, yang berikutnya adalah populasi. Nah, kenapa ada faktor budaya? Nah, faktor budaya ini seringkali berkaitan dengan slogan bahwasanya jika tidak makan nasi, maka belum kenyang. Nah, itu klasik sekali atau mungkin slogan yang seringkali saudara-saudara pun juga sering alami bahkan. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita atau masyarakat Indonesia hanya tergantung pada komoditas-komoditas tertentu atau sumber makanan pokok tertentu yang mana nantinya juga akan mempengaruhi mengenai permintaan pasar. Di mana kalau umpamanya nih katakanlah makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi, yang mana notabene berasal dari tanaman padi. Maka permintaan akan beras ya yang nantinya akan dimasak menjadi nasi, maka akan semakin meningkat juga kayak gitu. Nah, ada juga bahwasanya seringkali dengan adanya hal itu, masyarakat sekarang mulai menggerakkan yang namanya diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan itu adalah kita mencari, sumber-sumber makanan pokok, yang mana makanan pokok itu dipilih dengan yang mengandung karbohidrat yang tinggi selain, nasi itu sendiri. Maka hal inilah yang nantinya juga akan mempengaruhi permintaan pasar mengenai, suatu komoditas tertentu. Nah, berikutnya yaitu adalah populasi. Nah, kenapa bisa dibilang populasi? Secara langsung, populasi itu sangat berpengaruh terhadap eh, permintaan atau seringkali permintaan pasar yang harus dibutuhi atau harus dipenuhi oleh pasar itu sendiri. Nah, pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap waktunya otomatis juga akan berpengaruh pada permintaan makanan pokok atau bahan-bahan makanan pokok setiap waktunya. Oke, pastinya akan berjalan seiring atau sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Nah, hal inilah atau faktor kedua faktor inilah budaya dan populasi akan mempengaruhi yang namanya kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Di mana kebutuhan manusia dia itu harus terpenuhi. Oke. Nah, jika tidak terpenuhi, maka akan ada ketidakstabilan mungkin dari pertumbuhan atau kesehatan masyarakatnya ataupun yang lainnya akan terjadi kelaparan atau serangan penyakit ataupun yang sejenisnya. Oleh karena itu, mau tidak mau pasar ataupun petani harus berpikir atau memutar pikiran untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itulah akhirnya tercipta yang namanya suatu sistem pertanian. Nah, sistem pertanian itu yang dimaksud sistem pertanian itu adalah suatu sistem yang diterapkan pada suatu lahan pertanian guna untuk meningkatkan produktivitas dari lahannya. Di mana kalau umpamanya produktivitasnya atau produksinya meningkat, oke, maka kebutuhan manusia akan terpenuhi. Seperti itu. Nah, itulah konsepan utama kenapa faktor budaya dan faktor populasi itu mempengaruhi suatu
sistem pertanian, di mana sistem pertanian itu berhubungan erat dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Dari budaya, kebiasaan makanan pokok, ataupun kebutuhan yang baru hangat-hangatnya, pola hidup sehat ataupun yang lainnya itu akan mempengaruhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga. Termasuk hal ini sebanding atau berjalan lurus dengan pertumbuhan populasinya. Semakin banyak yang beli, otomatis juga harus banyak barang yang tersedia juga, atau kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Seperti itu ya, paham ya? Maka daripada itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus meningkatkan atau memacu produktivitas dari suatu lahan yang harus selalu meningkat. Nah, hal inilah yang akhirnya menyebabkan suatu sistem pertanian itu tercipta dan berkembang. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, perkembangan sistem pertanian. Nah, sistem pertanian tradisional terus berkembang setelah terjadi pertambahan jumlah penduduk dan pengaruh nilai-nilai asing atau kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari negeri kita atau originalnya. Hal tersebut dicirikan dengan perubahan sistem pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saja. Oke, pemenuhan kebutuhan saja, di mana pertanian tersebut akan selalu berorientasi pada permintaan pasar. Oke, jadi kalau umpamanya nih permintaan pasarnya baru padi, ya yang digenjot atau yang ditingkatkan atau fokus produksinya ya hanya padi. Seperti itu, tidak untuk memproduksi yang lainnya pada tanah tersebut. Maka ada suatu sistem pertanian di mana di situ itu padi, pantun, padi, seperti itu. Jadi selama 1 tahun full itu sistem tanamnya dia menanam padi terus. Nah, hal inilah yang nantinya akan dapat menyebabkan yang namanya peledakan hama dan penyakit, di mana nantinya juga mengefek hampir bisa mengefek atau mengakibatkan gagal panen. Seperti itu ya. Sebagai respon tersebut, sistem pertanian di daerah tropis cenderung berubah ke satu sistem ke sistem yang lainnya. Oke, atau salah satu sistem pertanian. Oke ya, yang berikutnya. Nah, sistem pertanian atau jenis-jenis perkembangan sistem pertanian yang ada di Indonesia ada beberapa langkah atau beberapa periode. Yang pertama nanti kita akan mengenal yang namanya adalah natural life. Yang berikutnya akan mengenal yang namanya adalah natural farming. Berikutnya masuk ke era traditional farming. Kemudian juga ada konsepnya namanya laya yang nantinya juga akan berkembang menjadi heya. Dan yang terakhir yang sekarang biasa kita kenal dengan sistem pertanian berkelanjutan yaitu adalah leisure. Nah, apa saja yang dimaksud dengan natural life, natural farming, traditional farming, hingga dengan leisure nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada leisure, natural life, natural farming, dan traditional farming terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita berikutnya adalah mempelajari mengenai pengertian dari natural life. Nah, natural life di sini mungkin saudara-saudara semuanya sudah bisa mengartikan bahwasanya natural life itu berasal dari kata natural dan kemudian dari life. Nah, apa yang dimaksud dengan natural life? Nah, natural life merupakan suatu sistem pertanian di mana alam diciptakan dengan segala isinya yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di sekitarnya, khususnya adalah manusia. Nah, oleh karena itu manusia dengan tingkat adaptif yang tinggi atau penyesuaian diri yang tinggi, maka manusia memanfaatkan isi alam untuk kepentingan hidupnya atau kelangsungan hidupnya, baik itu pangan, papan, ataupun sandang. Sehingga natural life di sini manusia itu sangat tergantung dengan apa yang tersedia atau apa yang sudah tersedia di alam, tanpa merubah atau membuat suatu sistem pertanian. Karena kalau umpamanya nih di daerah tersebut banyak sagu kayak gitu, ya berarti makanan pokoknya adalah sagu. Selama sagu tersebut itu tersedia di daerahnya atau di lingkungan tempat tinggalnya, ya berarti sagu itu akan menjadi makanan pokok bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau umpamanya di situ katakanlah banyak tanaman-tanaman
yang mana katakanlah palem-paleman. Nah, palem-paleman itu daun dan dahannya itu bisa digunakan sebagai atap atau membuat papan atau membuat tempat tinggal. Maka mereka akan menyesuaikan diri membuat suatu rumah atau tempat tinggal dengan bahan baku tersebut. Kayak gitu. Nah, itu berarti secara tidak langsung manusia sangat tergantung dengan keadaan alam yang tersedia di situ. Kalau umpamanya sudah tidak tersedia, ya maka akan mencari bahan-bahan yang lainnya. Kayak gitu ya. Itulah natural life. Dia sangat tergantung dengan alam, atau apa saja yang ada di alam tersebut ya diambil untuk kepentingan kelangsungan hidup, baik itu pangan, papan ataupun sandangnya. Kayak gitu ya. Paham ya? Yang berikutnya, akhirnya dia ataupun manusia mengenal yang namanya suatu sistem pertanian lah. Nah, akhirnya di sini timbullah atau berkembanglah sesuatu sistem pertanian, yaitu disebut dengan natural farming. Oke, natural farming atau pertanian secara natural. Apa itu? Alam diciptakan dengan segala isi manusia, atau diciptakan dengan segala isinya. Manusia mulai mengelola alam secara mandiri. Ya, manusia mulai merubah atau memodifikasi alam yang ada di lingkungan hidupnya, seperti itu. Alam dibuka untuk ditanami dengan biji yang diambil dari alam itu sendiri, atau menangkap hewan yang berasal dari alam atau lingkungan sekitarnya. Ekstensifikasi lahan atau perladangan berpindah dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup atau seringkali dilakukan oleh manusia yang ada di sekitarnya. Manusia memanfaatkan isi alam untuk kepentingan hidupnya, baik papan, pangan, dan sandang. Nah, bedanya dengan ini tadi, dengan natural life, yaitu adalah kalau natural life itu pure atau murni, benar-benar apa yang ada di alam itu yang bisa dimanfaatkan tanpa adanya memodifikasi atau kegiatan pertanian yang memodifikasi bentuk alam yang sudah ada, yaitu atau bentuk alam yang alami. Oke, paham ya? Nah, kalau umpamanya di natural farming itu adalah manusia sudah mulai melakukan suatu kegiatan pertaniannya, yaitu adalah dengan cara membuka lahan hutan ataupun lahan yang ada di sekitarnya sebagai lahan pertaniannya, kayak gitu. Makanya seringkali kita mengenal yang namanya adalah lahan berpindah atau perladangan berpindah. Kalau umpamanya ladangan berpindah itu, ya kalau umpamanya di situ memungkinkan untuk dibuat suatu lahan pertanian, ya dibuka untuk lahan pertanian. Kemudian kalau umpamanya sudah tidak bisa menghasilkan dengan baik, maka lahan tersebut ditinggal dan akan membuka di lain tempat, seperti itu. Oke, makanya di sini itu ekstensifikasi lahan atau perluasan lahan itu sangat masif, sangat banyak dilakukan di natural farming. Kayak gitu ya. Makanya banyak penggundulan ataupun yang lainnya. Karena yaitu tadi manusia harus memenuhi kebutuhannya. Bagaimana caranya? Ya manusia akhirnya yang pertama adalah memanfaatkan yang sudah ada. Makanya ada di natural life itu tadi. Kemudian setelah berkembang, setelah manusia mengenal yang namanya bertani, maka akan berkembang yang ke sistem pertanian natural farming, yaitu adalah mulai memodifikasi lingkungan yang ada sebagai lahan yang kemudian dikenal dengan lahan berpindah. Jika lahan tersebut sudah dibuka dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka akan membuka lahan yang ada di tempat lainnya. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi penggundulan atau eksploitasi lahan yang berlebihan. Oke, setelah itu akhirnya masuk yang ke namanya traditional farming. Traditional farming ini mungkin masih banyak sih, masih banyak diterapkan oleh generasi-generasi petani yang sudah tua seperti itu. Nah, makanya seringkali beliau-beliau menggunakan yaitu traditional farming. Nah, apa yang dimaksud dengan traditional farming? Traditional farming ini manusia sudah mengenal namanya sistem pertanian. Nah, dari waktu ke waktu itu tadi, maka manusia mulai menetap. Kalau umpamanya di natural farming itu tadi dia berpindah-pindah, lahan berpindah seperti itu. Kalau di traditional farming, petani sudah mulai menetap.
di suatu lahan tertentu, kayak gitu, tidak berpindah-pindah lagi. Nah, bersifat subsistem dengan metode trial and error. Maksudnya trial and error itu adalah berbasis pengalaman. Nah, inilah yang salah satu ciri unik dari traditional farming itu adalah berbasis pengalaman. Nah, kalau umpamanya nih apa ya, kakek nenek kita banyak yang menjadi petani, maka kakek nenek kita itu menerapkan yang namanya adalah pengalaman, ilmu titen, kayak gitu. Nah, ilmu titen inilah atau mungkin pengalaman inilah yang nantinya menjadi modal utama bagi petani-petani tradisional untuk melakukan atau merawat lahan mereka. Kayak gitu. Itulah ciri khusus untuk di traditional farming. Nah, kemudian lalu apa yang dimaksud dengan LEIA? Nah, LEIA itu memiliki kepanjangan dari Low External Input Agricultural. Oke, Low External Input itu artinya adalah seminim mungkin memberikan input dari luar. Artinya kayak gitu ya. Tetapi bagaimana penjelasan lengkapnya tentang LEIA? Oke, kita lanjut. Setelah adanya traditional farming itu, maka perkembangan yang berikutnya ada di LEIA atau Lay External Input Agriculture. Nah, pengertian dari LEIA yaitu adalah suatu upaya peningkatan produktivitas pertanian yang terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa apa? Tanpa ketergantungan input dari luar. Kayak gitu. Jadi, maksudnya input dari luar itu adalah ya jarang menggunakan pupuk kimia, jarang menggunakan masukan yang bukan dari lahannya atau lingkungan tersebut. Seperti itu. Intinya itu tidak menggunakan input dari luar atau masukan dari luar. Kayak gitu ya. Bahan-bahan dari luar lah intinya kayak gitu untuk meningkatkan produktivitasnya. Kayak gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mendorong perkembangan ke LEIA itu adalah yang pertama adalah bertambahnya populasi manusia yang akhirnya menekan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia setiap waktunya. Maka kalau umpamanya tadi ya di natural farming, kemudian di traditional farming seperti itu kan, yang penting kebutuhannya juga terpenuhi, tetapi tidak ada tekanan terhadap produktivitas itu belum sebanyak di masa LEIA ini tadi. Makanya akhirnya manusia harus berpikir lagi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kebutuhan itu sendiri. Oke. Akan tetapi yang berikutnya tingkat produksi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya. Makanya perlu yang namanya suatu sistem yang namanya adalah LEIA. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, LEIA itu biasanya dia menggunakan yang namanya adalah ekstensifikasi lahan. Diperluas lahannya. Oke. Kalau umpamanya diperluas lahannya, otomatis dapat meningkatkan produktivitasnya. Kayak gitu tanpa kita membuat atau tanpa kita tergantung dengan input yang bukan dari lahan kita. Kayak gitu ya. Paham ya? Maksudnya itu walaupun kita membuka, akhirnya lahannya itu menjadi milik kita juga tanpa adanya tergantung dengan bahan-bahan yang dari lainnya. Nah, intinya seperti itu. Yang berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya lokal seperti sampah, khususnya sampah organik ya, kemudian kompos dan limbah yang mana sangat intensif. Oke, karena yang ada di daerahnya atau di daerah tersebut atau berasal dari petani tersebut dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Karena itu tadi low external input agriculture yaitu adalah seminim mungkin memanfaatkan input dari luar. Jadi semaksimal mungkin memanfaatkan inputnya dari dalam yang dimiliki oleh petani itu sendiri. Kayak gitu. Bisa yaitu tadi kompos yang berasal dari sisa-sisa panen sebelumnya, kemudian limbah-limbah yang ada di lingkungan sawahnya ataupun yang lainnya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah sedikit atau sama sekali tidak menggunakan masukan dari luar ya, tidak menggunakan pemupukan kimia yang beli mungkin dari luar atau memanfaatkan dari luar, kemudian tidak menggunakan pestisida yang secara berlebihan dari inputan luar yang lainnya lah, intinya seperti itu. Jadi hanya
tergantung pada kemampuan si petani itu sendiri atau input dari dalam itu sendiri. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, LEIA atau Low External Input Agriculture sekali lagi merupakan pemanfaatan sumber daya lokal yang semakin intensif dengan sedikitnya atau sama sekali tidak menggunakan input dari luar, di mana akhirnya akan menyebabkan degradasi sumber daya alam. Oke, karena ya akhirnya dieksploitasi, lahan yang ada itu tadi dieksploitasi kayak gitu ya. Nah, kelebihannya ya pastinya akan terpenuhi kebutuhan manusia karena akan meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri. Nah, contohnya ya tadi dengan perluasan lahan atau ekstensifikasi lahan itu tadi. Makanya akan meningkatkan produksi yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang berikutnya, waktunya lebih singkat dalam peningkatan produktivitasnya karena yaitu tadi ada ekstensifikasi lahan, penambahan luas lahan pertanian yang dimiliki kayak gitu ya. Yang berikutnya, tetapi LEIA itu memiliki beberapa kekurangan, banyak kekurangan juga. Yang pertama, dapat mendegradasi lahan. Mendegradasi lahan itu adalah kualitas lahan yang dimiliki akhirnya akan menurun kayak gitu karena itu tadi lahan yang kita miliki itu tadi dipaksa untuk bisa meningkatkan produktivitasnya kayak gitu tanpa adanya input dari luar itu tadi. Jadi apa yang dimiliki oleh petani tersebut ya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Entah kalau umpamanya eh, jarak tanamnya dipersempit dengan populasi yang lebih banyak, kemudian akhirnya mungkin pemenuhan kebutuhan unsur haranya tidak terpenuhi karena yaitu tadi hanya memanfaatkan input yang dia miliki atau petani miliki saja. Yang berikutnya, eksploitasi lingkungan karena berbagai kebutuhan manusia diperoleh dari kegiatan pertanian yang memanfaatkan alam ataupun yang ada di lingkungannya itu tadi. Kalau umpamanya adanya ya di situ eh, jerami yang bekas dari panen sebelumnya ya yang digunakan itu untuk pemberian pupuk seperti itu ya. Yang berikutnya adanya penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini akibat adanya ekstensifikasi lahan itu tadi, penambahan luasan lahan. Oke, untuk peningkatan produktivitas. Yang berikutnya, kerentanan terhadap hama penyakit juga akan meningkat. Kayak gitu. Jadi karena yaitu tadi jarang menggunakan pestisida, kemudian penanaman komoditas yang sama setiap tahunnya itu juga akan mengakibatkan serangan hama yang masif juga. Kayak gitu ya, paham ya? Silahkan nanti bisa dibaca lagi. Mungkin baru itu yang baru bisa saya sampaikan mengenai LEIA atau Low External Input Agriculture, yaitu adalah suatu sistem pertanian yang mana seminim mungkin atau meminimal input dari luar sehingga hanya manfaatkan secara besar-besaran yang ada di input internalnya saja atau yang dimiliki oleh petani tersebut. Dan bentuk-bentuk LEIA sudah kita pelajari juga, ekstensifikasi lahan, kemudian memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki oleh petaninya atau di lingkungan tersebut secara masif, secara besar-besaran, maka hal inilah yang nantinya akan mendegradasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke ya, itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Sedikit quotes dari William mengatakan bahwasannya alam itu menyediakan makan siang gratis sebenarnya, ya, tetapi hanya jika kita mengendalikan selera kita. Tahu maksudnya? Sehingga jangan sampai kita menjadi manusia yang tamak ketika alam sudah menyediakan, ya ambillah seperlunya. Jangan sampai menjadi manusia yang tamak ingin menguasai semuanya. Oke, itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengenal yang namanya HEIA, yaitu High External Input Agriculture. Oke, ini nanti adalah lain katanya dari LEIA. Kalau LEIA adalah Low External Input Agriculture, kalau HEIA manusia mulai berkembang ke sistem pertanian yang mana menggunakan sebanyak-banyaknya input dari luar.
baik itu pupuk, pestisida ataupun yang lainnya. Itu saja, semoga bisa bermanfaat apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk saudara-saudara semuanya dan khususnya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui forum WhatsApp yang sudah tersedia ataupun melalui forum yang sudah disediakan. Oke ya, itu saja. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.